Kisah Para Rasul 2:14-41. Kisah Para Rasul 2:14-41. Kemudian Petrus bangkit bersama 11 murid dan, dengan suara nyaring, berbicara kepada orang banyak, orang-orang Yudea dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, izinkan saya menjelaskan hal ini kepada Anda. Dengarkan baik-baik, orang-orang ini tidak mabuk, seperti yang Anda duga. Ini masih jam 9 pagi. Sebaliknya, inilah yang diramalkan oleh Nabi Joel. Pada hari-hari terakhir, kata Tuhan, Aku akan mencurahkan rohku ke semua orang. Anak-anak mereka dan anak perempuan Anda akan bernubuat, pemuda Anda akan melihat penglihatan, orang tua Anda akan mendapat mimpi. Saya akan mencurahkan roh saya pada hamba laki-laki saya dan pada hamba perempuan saya pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saya akan menunjukkan keajaiban di langit di atas, dan tanda-tanda di bumi di bawah, darah, api, dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan setiap orang yang memanggil namanya Tuhan akan diselamatkan. Bangsa Israel, dengarkan kata-kata ini, Yesus dari Nazaret disetujui oleh Tuhan di hadapanmu dengan mujizat, keajaiban dan tanda, yang Tuhan lakukan di antara kamu melalui Dia, seperti yang kamu sendiri tahu. Pria ini diserahkan kepada mereka dengan tujuan yang ditentukan dan pengetahuan sebelumnya tentang Tuhan, dan Anda, dengan bantuan orang-orang jahat, membunuhnya dengan memakukannya di kayu salib. Tetapi Tuhan membangkitkan dia dari kematian, mematahkan belenggu kematian, karena tidak mungkin kematian menahannya. Tentang dia Daud berkata, Aku selalu melihat Tuhan di hadapanku. Karena dia ada di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Karena itu hatiku senang dan lidahku senang, tubuh saya juga akan beristirahat dengan harapan, karena Anda tidak akan meninggalkan saya ke kuburan, juga tidak akan membiarkan yang kudus Anda melihat pembusukan. Anda telah memberitahu saya jalan kehidupan dan Anda akan mengisi saya dengan sukacita di hadapan Anda. Saudara-saudara, dengan terus terang saya dapat memberitahu Anda bahwa Patriark David meninggal dan dimakamkan, dan makamnya masih ada bersama kita sampai hari ini. Tapi dia adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Tuhan telah bersumpah kepadanya bahwa dia akan menempatkan salah satu keturunannya di singgasananya. Meramalkan hal ini, dia berbicara tentang kebangkitan Kristus yang tidak ditinggalkan di kuburan dan yang tubuhnya tidak membusuk. Allah membangkitkan Yesus ini, dan kita semua adalah saksi dari fakta itu. Ditinggikan di sebelah kanan Allah, Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan dari Bapa dan mencurahkan apa yang sekarang Anda lihat dan dengar. Karena Daud tidak naik ke surga, tetapi dia sendiri menyatakan, Tuhan berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuhmu tumpuan kakimu. Oleh karena itu biarlah seluruh Israel yakin akan hal ini, Yesus ini, yang kamu salibkan, telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar ini, hati mereka gelisah, dan mereka bertanya kepada Petrus dan para rasul lainnya, Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Petrus menjawab, Bertobatlah, dan kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena janji itu adalah untuk Anda, dan untuk anak-anak Anda, dan untuk semua yang masih jauh, untuk semua yang akan dipanggil Tuhan, Allah kita. Dengan banyak kata lain dia memperingatkan mereka dan mendesak mereka, selamatkan dirimu dari generasi yang bengkok ini. Diterima pesan itu dibaptis, dan hari itu ada tambahan sekitar 3.000 orang. Kisah Para Rasul 2:14-41. Sekarang mari selami beberapa khotbah penginjilan dari Injil yang kita temukan dalam kitab Kisah Para Rasul. Komentar, Kisah Pemberitaan, Petrus pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2:14-41. Kemudian Peter bangkit dengan 11, meninggikan suaranya dan berbicara kepada orang banyak, rekan-rekan Yahudi dan Anda semua yang tinggal di Yerusalem,
izinkan saya menjelaskan ini kepada Anda. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan. Orang-orang ini tidak mabuk, seperti dugaanmu. Ini baru jam 9 pagi. Tidak, inilah yang dikatakan oleh Nabi Yul. Pada hari-hari terakhir, kata Tuhan, saya akan mencurahkan roh saya ke semua orang. Anak laki-laki dan perempuan Anda akan bernubuat, pemuda Anda akan melihat penglihatan, orang tua Anda akan mendapat mimpi. Bahkan atas hambaku, laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saya akan menunjukkan keajaiban di surga di atas dan tanda-tanda di bumi di bawah, darah dan api dan awan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Yul 2:28-32 orang-orang Israel, dengarkan ini, Yesus dari Nazaret adalah seorang pria yang disetujui oleh Allah di antara kamu melalui mujizat, keajaiban dan tanda-tanda, yang Allah lakukan di antara kamu melalui Dia, seperti yang kamu sendiri ketahui. Pria ini diserahkan kepada Anda oleh gabungan tujuan dan pengetahuan Allah sebelumnya, dan Anda, dengan bantuan orang jahat, membunuhnya dengan memakukannya di kayu salib. Tetapi Tuhan membangkitkan dia dari kematian, membebaskannya dari penderitaan maut, karena tidak mungkin kematian terus mencengkeramnya. Daud berkata tentang dia, "Aku selalu melihat Tuhan di hadapanku. Karena Dia ada di sebelah kananku, aku tidak akan goyah." Karena itu hatiku bergembira dan lidahku bergembira, tubuh saya juga akan hidup dalam harapan, karena Anda tidak akan meninggalkan saya ke kuburan, juga tidak akan membiarkan yang kudus Anda melihat kematian. Membusuk. Anda telah memberitahu saya jalan kehidupan, Anda akan mengisi saya dengan kegembiraan di hadapan Anda. Mazmur 16:8-11 Saudara-saudara, saya dapat dengan aman mengatakan bahwa Patriark David meninggal dan dimakamkan, dan makamnya ada di sini sampai hari ini. Tapi dia adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Tuhan telah bersumpah kepadanya bahwa dia akan menempatkan salah satu keturunannya di singgasananya. Melihat apa yang akan terjadi, dia berbicara tentang kebangkitan Kristus, bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam kubur, dan tubuhnya juga tidak mengalami pembusukan. Tuhan membangkitkan Yesus ini untuk hidup, dan kita semua adalah saksi dari fakta itu. Ditinggikan di sebelah kanan Allah, Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan dari Bapa dan mencurahkan apa yang Anda lihat dan dengar. Karena Daud tidak naik ke surga, namun dia berkata, "Tuhan berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuhmu tumpuan kakimu." Mazmur 110:1. Oleh karena itu, yakinlah seluruh Israel akan hal ini, Allah menjadikan Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika orang-orang mendengar ini, hati mereka tergerak dan mereka berkata kepada Petrus dan para rasul lainnya, "Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan?" Peter menjawab, "Bertobatlah dan dibaptis, Anda masing-masing, dalam nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Janji itu untuk kamu dan anak-anakmu dan untuk semua yang jauh, untuk semua yang akan dipanggil Tuhan Allah kita." Dengan banyak kata lain dia menegur mereka, dan dia memohon kepada mereka, "Selamatkan dirimu dari generasi yang rusak ini." Di sini kita memiliki elemen dasar dari pemberitaan Injil. Penegasan pesan dengan keajaiban adalah salah satu elemen. Saat itu, sering terjadi keajaiban yang menyertai pesan itu sendiri. Tentu saja sekarang pesan itu telah begitu ditegaskan, kita dapat menunjuk pada keajaiban-keajaiban di masa lalu, dan khususnya kebangkitan Kristus untuk penegasan. Tentu saja, kebangkitan Kristus lebih dari sekadar penegasan pesannya. Itu adalah bagian dari pesan itu sendiri, yaitu bahwa Dia adalah Tuhan kehidupan.
Orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dari kematian untuk hidup selama-lamanya, dan dalam tubuh kebangkitan yang dimuliakan, bebas dari kebinasaan. Prinsip memasukkan kematian dan kebangkitan Kristus ke dalam pesan dan meneguhkannya melalui mujizat mungkin berbicara tentang mujizat Yesus. Unsur-unsur lain menggabungkan kematian Kristus, dan khususnya peran yang dimainkan oleh pendengar Petrus dalam kematiannya. Ini untuk menunjukkan dosa mereka, tetapi juga untuk menunjukkan kasih karunia Tuhan bahwa Tuhan akan menerima mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan jika mereka mau bertobat. Tetapi sebelum sampai ke bagian jawaban tentang apa yang harus mereka lakukan, penting bagi Petrus untuk menguraikan siapa yang dia klaim sebagai Kristus, yaitu bahwa Allah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Dan oleh Lord Peter menyinggung keilahiannya. Perhatikan referensi tulisan suci yang dia berikan untuk bagian dalam Yul. Dia mulai dengan Yul pukul 2:28, tetapi sebenarnya jika Anda pergi satu ayat sebelumnya Yul pukul 2:27 mengatakan, maka Anda akan tahu bahwa saya di Israel, bahwa saya adalah Tuhan Tuhanmu, dan tidak ada yang lain, tidak akan pernah lagi bangsaku dipermalukan. Jadi nanti di Joel, ketika dia berkata, setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan, dia mengacu pada Tuhan Allah. Namun, tidak hanya di sini, tetapi juga di Roma pukul 10:13 di mana Paulus juga mengutip ayat ini. Para rasul mengidentifikasi Tuhan dalam ayat ini Diul sebagai Tuhan Yesus, yang ternyata adalah Tuhan Allah. Jadi salah satu aspek dari menerima Yesus adalah menerima bahwa Dia adalah Tuhan Allah, yang kita sebut sebagai keilahian Kristus. Menerima Dia sebagai Kristus berarti menerima apa yang dikatakan kitab suci tentang Kristus, yang mungkin mereka sadari dengan baik dan oleh karena itu tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Nyatanya, pesan ini cukup padat dibandingkan dengan apa yang mungkin cocok bagi mereka yang memiliki sedikit pengetahuan tentang kehidupan dan pelayanan Kristus. Untuk menyadari bahwa Dia berbicara kepada orang-orang yang telah mendengar dan melihat Kristus, termasuk menjadi peserta aktif dalam kematiannya. Prinsip, bicara tentang apa artinya bagi Yesus untuk menjadi Tuhan dan Kristus dan kelayakan untuk meminta keselamatan darinya. Sekarang, jika pekabaran itu dihotbahkan dengan benar dan orang-orang non-Kristen mendengarkan dengan semangat yang benar dan dengan pola pikir yang berorientasi pada penerapan, mereka harus menanggapi persis seperti tanggapan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Demikian juga kita melihat sipir Paulus menjawab, "Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Menarik untuk dicatat dalam kasus-kasus ini bahwa masyarakatlah yang mengajukan pertanyaan. Mungkin karena semangat penginjilan, orang-orang Kristen mungkin mengambil bagian apa yang harus kita lakukan untuk melakukan dengan sangat cepat, sebelum publik tertarik pada masalah ini. Memang, saat ini, banyak substansi pesan yang cenderung diabaikan sama sekali dan diganti hanya dengan ajakan untuk berdoa kepada Yesus ke dalam hati Anda di beberapa cara percobaan dan kemudian dinyatakan selamat tanpa mengacu pada pertobatan atau baptisan. Saat ini tampaknya banyak orang Kristen tidak akan mengetahuinya jawab pertanyaan ini secara alkitabiah. Bagaimana Paulus menjawab pertanyaan ini? Percaya saja pada Tuhan Yesus, dan kamu akan diselamatkan. Kisah Para Rasul pukul 16:31. Bagaimana Petrus menjawab pertanyaan itu? Padahal, apa yang mereka maksudkan dalam jawaban mereka adalah kami beriman. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Keyakinan yang dibicarakan Paulus sama dengan keyakinan Petrus. Itu tidak hanya mewujudkan iman kepada siapa Yesus, Tuhan dan Kristus, tetapi juga pertobatan dari dosa dan baptisan air sebagai tanda keyakinan. Terakhir, Petrus mengakhiri dengan sesuatu yang mungkin terdengar sesat bagi sebagian orang Kristen, yaitu, selamatkan dirimu dari generasi yang rusak ini. Ini menyoroti fakta bahwa keselamatan adalah masalah kerjasama. Pilihan terlibat.
Orang-orang perlu tahu bahwa mereka dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dan mereka perlu menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka melakukan ini melalui iman kepada Kristus. Berbeda dengan model keselamatan boneka yang murni pasif yang dianjurkan oleh teologi reformat, model keselamatan yang disajikan Petrus di sini adalah model seorang yang tenggelam yang didorong untuk mengangkat tangannya agar Kristus menariknya ke dalam perahu keselamatan. Tuhan melakukan ini agar manusia mencarinya dan mungkin menemukannya. Kisah Para Rasul pukul 17.27 diberi informasi dan penyataan yang responsif. Ia menyajikannya sebagai suatu pilihan. Prinsip, meyakinkan mereka akan dosa dan kebutuhan mereka akan keselamatan. Dan setelah menyajikan kehidupan, pribadi, ajaran dan pelayanan Kristus, kematian dan kebangkitannya, maka, jika Anda bertanya apa yang harus Anda lakukan untuk diselamatkan, tegaskan bahwa Anda memang dapat melakukan sesuatu untuk diselamatkan, dan bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk diselamatkan, yaitu mengarahkan mereka untuk percaya kepada Kristus, memasukkan juga pertobatan dan baptisan air sebagai penerapan dan indikasi yang tepat dari dugaan iman mereka.